Remaja nanti beda lagi ketika dia sudah dewasa. Begitu dia sudah jadi kakek nenek, berubah lagi suaranya, lain lagi. Ya, orang yang cadel beda, ya, dan sebagainya. Itu usia, usia itu mempengaruhi. Ya. Makanya kan waktu kita masih mungkin Anda punya teman kecil waktu waktu masih kecil misalnya. Habis itu pisah, sekitar 10 tahun kemudian ketemu, suaranya udah berubah. Ya, kenapa? Nah, karena dia sudah masuk usia dewasa, udah berubah suaranya. Ya, agak cenderung berat. Ya. Kita juga begitu walaupun tidak kenal, ya tidak mengenal begitu ada orang bersuara, kita sudah bisa mengidentifikasi, oh ini suara anak-anak, ya suara keanakan, oh ini suara orang orang dewasa, oh ini suara kakek nenek. Nah itu bisa beda, ya karena usia, ya pengaruh. Pendidikan juga berpengaruh. Ya. Orang sekolahan dengan orang yang tidak sekolah beda cara bicaranya. Ya. Pejabat posisinya antara anda sebagai sarjana hukum nanti sarjana dengan anak SMP udah beda juga. Ya. Kegiatan anak orang hukum, teknik, kedokteran, nah itu terjadi variasi bahasa. Ya. Agama, jika terjadi variasi budaya dan sebagainya. Jabatan, ya, jabatan berpengaruh, ya, menuntut terjadinya variasi bahasa. Nah, jadi banyak faktor yang menyebabkan terjadinya variasi dalam berbahasa, ya, baik bahasa lisan ataupun bahasa tulisan terjadi variasi itu. Nah, variasi bahasa ini kalau kita bikinkan diagramnya, ya, petanya itu yang pertama dari segi pemakai, menutur penggunanya, pemakainya. Yang kedua itu dilihat dari sisi pemakaiannya. Pemakaian itu apa? Bedanya dengan pemakai. Beda pemakai dengan pemakaian. Pemakaiannya gimana? Sebenarnya kan? Bisa enggak? Beneran? Pemakaian dan pemakaian. Izin menjawab Pak, pemakai ya. Itu orangnya, kalau pemakaian itu tujuannya. Ya, pemakai orangnya. Kalau pemakaian tujuannya. Ada yang lain? Ada yang punya beda pendapat? Ingin menjawab Pak. Ya. Kalau pemakai itu orangnya, kalau pemakaian itu caranya Pak. Ya. Baik. Saya sudah jawab ya. Jelas kalau pemakai kan orangnya, subjeknya, pelakunya. Kalau pemakaiannya itu penggunaannya. Kalau pemakaiannya itu situasi kondisinya, kapan, di mana, ya. Pemakaiannya dipakai kapan, ya, pemakaiannya, penggunaannya, pemanfaatannya.
Nah, itu. Bisa untuk tujuan dan iya, sarana prasarana dan iya. Itu akan mempengaruhi terjadinya variasi dalam berbahasa. Pertama dari sisi pemakainya, penuturnya, pembicaranya. Yang pertama dialek. Dialek ini ya, akan mempengaruhi ya, dialek akan mempengaruhi terjadinya variasi. Kemudian ada yang namanya idiolek. Di dalam buku sudah ada itu, ada buku ya, yang dibaca, yang sudah punya bukunya. Yang belum punya tinggal di fotokopi. Gambaran itu kurang ya, cuma kata Pak Nanta kalau cetak lagi berat di ongkir. jumlah yang kurang sedikit ya. Jadi kalau dicetak lagi ongkosnya tambah, ongkirnya tambah, karena yang dipilih sedikit, nah, itu tidak memadai dengan harga yang sama 60.000 atau tidak memadai. Makanya kata beliau, udah yang kurang fotokopi saja dah, terus fotokopi. Jadi memang kan memang lain ya antara hasil fotokopi dengan cetakan. Nah, ada idiolek dan ada sosiolek. Apa itu idiolek? Dialek itu adalah ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Ujar kita tuh mungkin kesukuan, suku-suku ini punya dialek sendiri, yaitu setiap daerah, suku atau daerah itu punya cara bicara logatnya. Nah, logat itu masing-masing punya khas. Nah, kita ketemu seseorang, begitu dia bicara, oh ini logatnya, dialeknya nih orang Sunda ini, gaya bicaranya gaya orang Sunda, khas, ya punya khas. Dia bicara ini gayanya, oh ini orang Madura ini, oh ini orang Jawa ini. Ya, walaupun dia sudah pakai berbahasa Indonesia, bahkan mungkin dia sudah menggunakan bahasa Banjar, tapi logatnya itu tidak hilang. Logat daerah dia tempat dia tinggal itu masih ada, masih kelihatan. Orang Kalteng juga begitu, itu punya khas. Ya, kalau Anda perhatikan orang Kalteng itu dari Kapuas, dari Barito, dari Buntok, itu khas dia, punya khas gaya bicaranya. Batak juga begitu kan. Orang Timur, wah orang Timur juga kelihatan ya, nampak sekali gaya bicaranya. Nah itu dialek. Ya. Kecuali orang Jawa tadi sudah sejak lahir tinggal di lingkungan orang Banjar, itu bisa jadi lidahnya itu sudah terbiasa dengan orang Banjar, jadi mungkin dia bisa tidak muncul lagi dialek Jawanya, bisa jadi ya. Tapi kalau di lingkungan keluarganya, walaupun dia lahir di Banjar, orang Jawa lahir di Banjar, tapi lingkungan keluarganya pakai bahasa Jawa, nah itu biasanya dialeknya akan ikut dia ikut orang tuanya ya, turunan. Nah itu biasanya gitu. Jadi orang tuanya juga pakai bahasa Banjar dengan diupayakan dengan logat Banjar, itu insya Allah akan hilang logat Jawanya. Ya. Tapi kalau logat dari orang tuanya ada masih, nah biasanya anak akan ikut ya, turunan. Nah kalau dialek ini ragam bahasa yang sifatnya perorangan. Perorangan ini maksudnya individual, sifat individual, khas individu. Contoh tadi, ketika mama berbicara, walaupun Anda tidak melihat mama, orang tua Anda tidak lihat, tapi begitu ada kerumunan ibu-ibu, ibu PKK atau lagi asinan, ketika berbicara, berpandar, Anda bisa mengenal, oh, ini suara mama. Nah, ya kan? Ada kerumunan bapak-bapak, ada yang berbicara, Anda sudah kenal, oh ini suara bapaknya, suara abah. Kenal sudah. Kenapa? Ya dia punya idiolek khas dia. Itu yang sifatnya individual. Ya. Oh ini suara sepulan. Ya. Anda kenal walaupun tidak melihat orangnya. Karena masing-masing punya kekhasan dalam berbicara. Itu sifatnya idiolek. Ya. Perorangan.
individual. Ya, walaupun logatnya logat Banjar, logatnya logat Jawa, logat Sunda, tapi kita sudah kenal dari suaranya khas, ya. Masing-masing orang itu punya kekhasan, ya. Oh ini suara si fulan, oh ini suara si fulan, ya. Demikian pula tadi orang yang cadel, tidak bisa baca huruf R, orang yang ompong dan sebagainya itu mempengaruhi sifatnya individual, ya, individual. Ya pokoknya intinya yang sifatnya kekhasan individu, ya, dari sisi suaranya, dari sisi pelafalan dan sebagainya. Oh ini si fulan nih, nah itu punya khas. Nah itu namanya dialek. Nah kalau dialek ini bahasa komunitas lah, bahasa. Nah itu sosial ini bahasa komunitas. Ya contoh dalam masyarakat, ya, di Banjar misalnya, di Jawa dimanapun, itu biasanya ada komunitas, misalnya geng motor misalnya. Itu mereka biasanya mengembangkan bahasa sendiri, ya, bahasa geng mereka tuh ada. Ya, ada istilah-istilah yang dalam geng itu yang mereka kenal, yang mereka sendiri yang kenal, orang awam tidak kenal. Ya, ada bahasa tertentu yang bisa jadi itu bahasanya memang bahasa biasa, ya, bisa jadi itu bahasa biasa, tapi di dalam geng itu, dalam kelompok itu atau dalam komunitas itu mereka punya makna sendiri, ya, ya, di kalangan alay, ya, atau orang-orang waria. Nah mereka biasa mengembangkan bahasa sendiri, ya, mengembangkan bahasa sendiri. Walaupun bisa jadi bahasa yang dipakai masih bahasa Indonesia, cuma bagi mereka itu sudah punya makna sendiri. Nah, punya makna sendiri yang sudah berbeda dengan makna aslinya. Biasa begitu. Nah, Anda juga begitu, punya kelompok, punya geng, itu biasa mengembangkan bahasa sendiri. Ya, itu yang namanya bahasa komunitas sosial. Ya, sosial. Walaupun ya masih menggunakan bahasa Indonesia atau masih menggunakan bahasa Banjar, tapi maknanya itu sudah bisa bergeser, ya, tidak sesuai dengan makna aslinya. Ya, kenapa? Ya tadi dikembangkan makna itu oleh komunitas. Ya. Ya mungkin Anda yang setelah orang milenial ini mungkin punya bahasa gaul, ya, di antara Anda yang mungkin kenal, ya, Anda miliki, ya, itu namanya dari bahasa komunitas lah, bahasa komunitas. Ya itu berarti terjadi variasi, ya, dalam berbahasa, baik kata-kata yang baru muncul variasinya, atau tadi tata bunyinya beda, ya, dan sebagainya. Ya, itu yang pengaruh. Kemudian dari segi pemakaiannya, ya, situasi kondisinya. Pertama, bisa jadi, ya, pemakaiannya itu dipakai kapan, yakni dalam bidang ilmuwan, seperti kita bahasa hukum. Nah, hukum itu punya bahasa sendiri. Matematika punya bahasa sendiri, ekonomi punya bahasa sendiri, bursa, saham, ya, dan sebagainya. Itu kan bahasa ekonomi, ya, pemilihan, apalagi itu pemakzulan, pemberhentian pemakzulan. Nah itu bahasa politik, ya, bahasa politik. Artinya punya dari sisi pemakaian, bidang ilmu itu punya, ya, punya istilah sendiri masing-masing bidang ilmu. Kemudian bahasa resmi tidak resmi, ya, bahasa baku dan tidak baku, resmi atau tidak, formal non formal. Pemakaiannya ini apakah menggunakan bahasa baku, bahasa formal atau non formal, atau bahasa gaul tadi. Ya. Itu terjadi, ya, akan menimbulkan variasi.
Anda ketika menghadap rektor, pasti menggunakan bahasa Indonesia yang baik benar. Tapi ketika Anda keluar dari ruang rektor ketemu kawan, sudah menjadi bahasa gaul, ya bahasa yang tidak resmi. Berarti terjadi variasi. Nah, lisan dan tulisan juga terjadi variasi. Anda punya kekhasan, Anda berbicara bla 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 begini begitu. Ya, Anda bicara lisan. Tapi begitu Anda menulis sudah beda. Ya, apa yang menjadi gaya tutur, gaya berbicara Anda itu pasti tidak sama dengan ketika Anda menulis, pasti beda. Ya, pasti beda. Terjadi variasi. Antara si A, si B, si C dalam satu kelas sama-sama membuat tulisan, karangan, temanya sama, pasti terjadi variasi. Ya. Tidak ada yang seragam menulis karangan kecuali nyontek, ya. Kalau nyontek ya pasti seragam, copy paste pasti terjadi. Nah, berarti selama tidak copy paste tadi, ya, tidak kopas tadi, ya, copy paste itu ya pasti terjadi variasi karena masing-masing tadi cara menuangkan apa curhat ya sebagainya, ya membentuk kalimat tadi, tata kalimat atau bentuk itu beda-beda tadi, yang punya gaya masing-masing, ya punya gaya masing-masing. Walaupun yang diinginkan sama, tema yang diinginkan sama, cuma cara mengungkapkannya beda. Nah ini terjadi di dalam ini yang akan menimbulkan variasi dalam berbahasa, ya. Nah untuk variasi bahasa ini sudah habis, ya. Sudah selesai yang ini, ya. Nah sebelum kita berpindah, ya, adakah yang mau didiskusikan? Boleh kita pindah tema, atau cukup jelas saja? Jelas ya? Baik. Ganti. Ragam bahasa, ya. Kurang lebih hampir sama dengan namanya tadi, ya, yang namanya variasi. Nah ini ragam bahasa. Yang pertama lisan dan tulisan, ya. Ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan, ya. Ragam dalam bahasa ini ada yang pertama ada lisan dan tulisan, ya, yang primer kan lisan, ya, yang primer lisan. Ragam lisan itu memiliki kaidah yang berbeda dengan ragam tulisan, ya. Jadi terjadi perbedaan di dalam tulisan, di dalam kaidah antara berbahasa lisan dengan tulisan. Ya tadi sebagai yang kita sampaikan tadi, ketika Anda bicara cepat itu, begitu Anda menuangkan dalam tulisan itu pasti beda. Terjadi ragam, tidak pasti sama, ya, tidak pasti sama. Ya, apa yang ada dalam benak saya itu kan masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan. Di kalangan penulis, dosen, kalau Anda nanti kena beberapa dosen nanti, ya, nanti kan hampir semua dosen nanti akan masuk mengajar lah bergiliran, ada yang nanti di semester 1 ini atau nanti ketemu semester 2 atau 3. Khususnya dalam mata kuliah wajib. Nah itu nanti akan ketemu nanti beberapa dosen, ketika dia menjelaskan, ya, ketika dia berbicara dalam kelas, itu fasih, pandai, bagus, ya. Tapi ketika dia disuruh nulis susah, nah itu, ya. Kalau menjelaskan itu bagus, fasih, jelas dan sebagainya, nyaman didengar, tapi ketika disuruh nulis itu susah dia. Ada yang begitu.
Ada juga sebaliknya. Nanti Anda akan ketemu dengan ketika dia menerangkan tuh susah, ya, tidak pasti, tidak apa ya, pokoknya. Tapi tulisannya banyak. Nulis buku hebat, bagus, banyak, ya. Nah itu ada yang nulisnya lancar, tapi ketika bicara tidak lancar. Ketika menerangkan itu ya apa ya, kurang bagus lah. Nah itu ada yang begitu. Jadi memang variasi, ada yang kuat atau bagus dalam lisannya, ngocok, tapi begitu nulis susah ya. Nah sebaliknya, ada yang nulisnya bagus, bukunya banyak, mungkin artikel jurnal juga banyak, tapi ketika disuruh menjelaskan susah ya. Nah, karakternya. Ya, yang bagus itu dua-duanya kan, bagus. Menjelaskan bagus, bicaranya bagus, tulisan juga banyak, itu bagus. Nah, ya, komplit lah istilahnya. Nah, Anda sebagai orang hukum itu andalan cuma dua. Andalan kita ini orang hukum, nanti Anda sebagai sarjana hukum, ahli hukum ini cuma dua, yakni lisan dan tulisan. Ya. Lisan dan tulisan. Tidak ada seorang advokat, ya, tidak ada seorang hukum, pengacara itu tidak bisa bicara, nggak ada ceritanya. Jadi Anda sekarang yang pemalu, penyupan, tidak bisa bicara di depan umum, malas-malasan, itu ketika jadi advokat mau tidak mau bicara. Jangan kalau tidak bisa bicara, tidak ada gunanya ada jadi advokat. Ya. Ada payu dalam Banjar, ada payu dalam jadi advokat. Kenapa? Bukannya tidak bisa, ya, bicara tidak bisa. Ya, bagaimana dia melakukan gugatan di pengadilan? Susah. Jadi harus bisa bicara. Dan pasti harus bicara. Ya, jadi makanya dalam kelas itu saya sering ya, mengajak mahasiswa itu diskusi. Makanya kan sering tanya nyapa. Ya. Itu semata-mata untuk menggiring atau membawa Anda untuk berani berbicara. Ya. Jadi saya bertanya atau mengajak diskusi itu mengajak Anda nanti bisa berbicara. Ya. Saya tidak butuh jawaban Anda itu benar, tidak perlu. Ya. Tidak perlu. Yang penting diperlukan Anda tuh mau berbicara, mau berpander, ya. Tidak di depan orang banyak. Syukur-syukur Anda tuh masih bicaranya di hadapan kawan-kawan kelas. Nah, kalau salah tidak mengapa. Tapi kalau Anda bicara di luar salah itu bermasalah. Pede, protes di luar, salah pun. Nah, mendingan dalam kelas salah nggak apa. Ya. Kalau di luar salah itu bermasalah, fatal lagi. Nah, makanya kalau saya bertanya tuh, silakan Anda jawab aja. Jangan takut, jangan ragu, walaupun salah nggak apa-apa. Jangan di dalam kelas. Karena yang diinginkan tuh keberanian tuh berbicara, ya, berbicara, menganalisa dan sebagainya. Karena senjata, ya, alat utama dari seorang sarjana hukum itu lisannya, bicaranya. Anda lihat Ruhut Sitompul kan, itu bicaranya kan nyerotos dan ngawur lagi. Nah, ya. Orang sarjana hukum begitu, nyerotos saja, walaupun ngawur, walaupun salah. Ya. Yang penting berani dulu. Nah, yang kedua kalau bisa, ya, kalau bisa punya kemampuan menulis. Nah, tapi kalau tidak mampu menulis, tidak mengapa. Yang penting bisa berbicara di hadapan khalayak, di hadapan orang banyak. Tapi kalau bisa menulis, alhamdulillah. Nah, ya, jadi penting dua hal itu. Ya, lisan dan tulisan untuk kita orang hukum. Anda tidak jadi advokat, oke. Daftar PNS yang dapat di Pemda. Orang sarjana hukum biasanya SH itu ketika dia daftar di Pemda biasanya akan ditempatkan di bagian hukum namanya. Ya, di bagian hukum. Bagian hukum kerjanya apa? Kerjanya dia mempersiapkan peraturan-peraturan, ya, entah peraturan daerah, entah peraturan bupati wali kota dan sebagainya, keputusannya. Dan biasanya dan pasti, ya,
ketika buat perda berbicara di hadapan dewan. Nah, percepat jangan dewan gitu. Jadi mau tidak mau bicara lagi, padan lagi. Nah, jadi pada hukum itu memang di mana-mana andalannya lisan bicara. Kerja di perusahaan, biasanya di perusahaan itu orang hukum kerjanya juga sebagai ini lawyernya sebagai penasihat hukum dari perusahaan, dan ujung-ujungnya nanti Anda sendiri akan berhadapan dengan masyarakat. Dan perusahaannya digugat atau perusahaannya menggugat, bicara lagi. Bicara lagi. Nah, jadi orang hukum ini di mana-mana kerjaannya andalannya bicara. Nah, makanya mulai sekarang Anda biasakan dan beranikan untuk berbicara, ya. Makanya minimal belajar dulu, belajar berbicara dalam kelas. Nah, ketika dosen nanti mengajar diskusi, jangan minder, jangan takut. Nah, ini kesempatan. Ya, karena dosen itu tidak membutuhkan tidak membutuhkan Anda bicara benar, tidak butuh. Ya, yang penting Anda berani dulu. Nah, nih, syukur bicaranya benar, alhamdulillah. Ya. Makanya Anda sudah punya buku yang sudah dibeli, dibaca, jalan, baca dulu sebelum kuliah. Jadi ketika ditanya, sudah ada modal ini maksudnya, tinggal berani jawab. Ya, oke, good. Nah, kaidah yang berlaku dalam bagi ragam lisan belum tentu berlaku ya untuk ragam tulisan. Ya, dua hal yang berbeda. Ya. Apa yang berlaku dalam ragam lisan belum tentu berlaku dalam ragam tulisan. Ya. Lalu tadi masing-masing punya kekhasan, punya karakteristik tersendiri. Antara lisan dengan tulisan itu berbeda, sehingga apa yang berlaku dalam ragam lisan itu belum tentu berlaku atau belum tentu bisa diberlakukan dalam ragam tulisan. Tidak sama, beda. Ya. Makanya kan tidak banyak orang pandai menulis. Kita ahli hukum pun tidak banyak yang pandai menulis. Karena memang menulisnya butuh ini semacam kayak keahlian khusus lah. Ya. Banyak hal yang harus dipersiapkan yang tidak dimiliki dalam bahasa lisan. Itu makanya beda. Kalau bahasa lisan ini walaupun tidak bisa nulis, itu bisa semua orang. Setiap orang itu pasti bisa lisan, setiap orang bisa nyerocos. Jadi ketika ditulis, belum tentu dia bisa. Ya, karena nulisnya punya keahlian tersendiri. Ya, tidak semua orang bisa. Ya. Nah, cuma tadi yang kita katakan, orang yang pandai menulis belum tentu pandai bicara. Artinya, sekalipun dia tidak pandai berbicara, tidak bisa menjelaskan atau kurang bisa menjelaskan, bisa jadi dia pandai dalam menjelaskan semua hal dalam tulisan. Nah, itu. Orang yang pandai bicara belum tentu pandai menulis. Demikian pula sebaliknya, orang yang pandai menulis belum tentu bisa pandai bicara. Ya, itu dua hal. Karena masing-masing punya karakteristik yang berbeda, ya, kekhasan asal. Anda yang mana kuatnya, lisan atau tulisan, atau bisa mengembangkan keduanya. Nah, dalam kalimat lisan ragam lisan itu tidak menuntut adanya kalimat lengkap. Ya. Dalam lisan, ketika orang bertutur kata lisan, itu tidak membutuhkan kalimat itu harus lengkap. Terpenuhi SPOK-nya, subjek, predikat, objeknya, bahkan bikin keterangan. Tidak harus dipenuhi semuanya, tidak wajib. Tapi kalau Anda menulis, wajib dipenuhi semua itu, harus lengkap. Nah, itu bedanya. Makanya
Untuk nulis ini tidak semua orang pandai. Kalau lisan, ketika kita bicara, itu tidak harus kalimatnya sempurna, tidak harus. Tapi kalau nulis itu wajib lengkap atau seperti sempurna itu wajib, tidak bisa kurang. Nah, beda nanti hasilnya, dampaknya itu beda. Ya. Ketika Anda nulis tidak lengkap, itu pasti ya hampir akan menimbulkan ketidakjelasan, ya bisa menyebabkan multi tafsir, bisa, ya. Gara-gara apa? Gara-gara tulisannya tidak lengkap atau tidak jelas. Ya. Nah, contoh begini, ya, ragam lisan ini tidak perlu kalimat lengkap. Kita bertemu bicara, Anda bertemu bicara, ya, dengan kawan-kawan langsung tatap muka, ya, tidak harus PPKM, ya, dan tidak perlu pakai jarak, ya, langsung aja bertemu bicara. Nah, kalimatnya tidak perlu lengkap. Anda coba mengucapkan kata pergi. Pergi. Coba Anda bedakan ketika Anda tulis WA dengan kawan. Anda nulis WA, tulis saja pergi. Pergi. Ya, kalau Anda mendapatkan tulisan WA dari kawan kata pergi, kira-kira Anda paham maksudnya? Satu kata saja dari kawan dapat begitu buka WA, tertulis kata pergi, tanda seru, selesai. Anda paham lah, kira-kira? Pasti Anda paham. Pasti Anda paham. Halo, pergi. Apa maksudnya pergi? Nah, tapi kalau Anda bertatap muka langsung, ya, bertatap muka langsung, begitu ada yang mengatakan dengan suara keras, pergi, ya, pergi, sambil tangannya menunjuk ke pintu, kira-kira Anda paham nggak maksudnya? Paham kan? Anda pasti disuruh pergi, sudah diusir, pergi, ya, pergi, sudah sambil menunjuk tangan ke pintu, sudah keluar, atau matanya mendelik, ya kalau mendelik, mengisyaratkan Anda harus pergi. Itu cukup satu kata apa? Ya, dalam ruangan keluar, ya. keluar. Nah, keluar berarti kita disuruh keluar, ya, diusir keluar. Tapi kalau Anda mendapat WA, keluar, ya. Tulisannya cuma keluar, dan disuruh. Kita jadi tanda tanya, maksudnya apa nih keluar? Ya, apa maksud kata-kata keluar? Nah, kenapa tidak terlihat ekspresinya? Intonasinya tidak ada, ekspresinya tidak ada, isyaratnya tidak ada. Jadi kita tidak bisa paham. Tapi kalau lisan tadi cukup satu kata selesai. Tapi kalau nulis terpaksa harus lengkap. Saya minta keluar, nah kan tulisnya lengkap. Kamu keluar dari grup, ya, nah, kamu keluar dari grup, lengkap. Kamu harus keluar dari grup ini, lengkap. Kalau cuma nulis keluar, orang bingung, pergi, bingung juga pergi apa maksudnya. Ke sekolah, ke pasar, nah bingung. Tapi kalau Anda ditanya, ada tetangga datang, Mama ada lah, ya, begitu ditanya, Mama ada lah, Anda jawabnya ingat ke pasar, ke saya, dia paham langsung ke pasar. Nah, tapi kalau tulisan tidak cukup, ya, tidak cukup. Nah, itulah, jadi ragam lisan itu tidak menuntut kalimatnya sempurna, lengkap, tidak harus. Tapi kalau tulisan mau tidak mau harus
lengkap. Supaya apa? Supaya jelas. Nah, itulah pentingnya orang hukum menguasai bahasa tulisan. Kenapa? Karena sebagian besar hukum kita itu dituangkan dalam aturan. Sebagian hukum kita itu dituangkan dalam peraturan tertulis. Jadi ketika Anda sebagai legal drafter itu harus menuliskan lengkap, jelas. Ya, pasal 1 bunyinya apa, pasal 2 ayat 1 itu jelas. Jelas. Ya. Orang awam pun menimbulkan yang namanya multi tafsir. Ini maksudnya apa? Pemahamannya apa? Ya. Contoh sederhana, ya. Anda pernah mendapat berita informasi ada orang menggugat di Mahkamah Konstitusi tentang menyalakan lampu motor di siang hari. Pernah pada berita itu? Ya itu waktu bukan kamu semua itu, waktu bukan kamu SMA itu, ya tahun 2020 kemarin masih SMA tuh. Dan itu kita tidak pernah terpikir, ya. Ada orang yang terpikir, ya waktu kita baca aturannya, ya. Pengendara atau sepeda motor itu wajib menyalakan lampu di siang hari, wajib. Nah, begitu kita baca menyalakan lampu di siang hari. Lalu ada kasus mahasiswa di Jakarta kena tilang. Waktu dia pagi-pagi keluar itu kena tilang, sekitar jam 9-an lah. Kena tilang oleh polisi, protes dia. Kenapa ada tilang? Karena lampu di siang hari. Nah, apa yang jadi masalah? Apa guna menyalakan lampu di siang hari? Padahal masih terang, Pak. Bukan itu. Bukan itu. Ketika dia ditilang, ya, di sekitar pukul 9 itu dia protes, ya, bukan tidak terima dengan aturan menyalakan lampu di siang hari, bukan tidak terima, dia terima aja, tapi yang tidak terimanya apa? Dia ditilang di pukul 9. Pertanyaan, pukul 9 itu siang atau pagi? Anda yang kalau Anda disebutkan kata siang hari, yang Anda pahami gimana? Mulai kapan siang hari itu ada? Hitungannya mulai kapan? Mulai jam 12 siang, Pak. Kita umumkan gitu, ada ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam, ya lah, ada subuh. Nah, kita bagi waktu-waktu gitu. Atas semua ada pagi, ada siang, ada malam, ada sore atau malam. Nah, ada makan pagi, makan siang, makan malam, ya loh. Nah, itu kan dulu saya sendiri tidak pernah terbetik pertanyaan. Tidak pernah terbetik. Pokoknya tidak boleh harus wajib menyalakan lampu siang hari, selesai. Nah, begitu kena tilang dia jam 9 dia protes. Ini kan pagi jam 9, Pak. Ini pagi jam 9. Ini jam 9 pagi, bukan siang. Pokoknya Anda kena tilang gitu. Pokoknya siang lah. Nah, itu. Nah, gugatnya di MK. Jadi yang maksud dengan siang itu yang jam berapa? Apakah mulai hitungan jam pagi jam berapa? Harus dijelaskan. Karena di masyarakat kita dalam tradisi budaya kita terumum itu ya pagi itu ya mulai pagi setelah subuh sampai menjelang jam 12.
ya kan? Sampai jam 11-an lah, anggaplah jam 11. Nah, di atas jam 11 itu sampai menjelang asar, itu siang. Nah, itu kan pemahaman masyarakat. Nah itulah ya, ketika Anda sebagai ahli hukum membuat aturan. Nah, aturannya dituangkan dalam tulisan. Harus jelas. Jangan sampai tadi multi tafsir yang siang. Ini yang mana maksudnya? Ya, hitungannya dari mana siang? Ya. Jelas ya. Itu pentingnya ya, penulisan yang lengkap. Ya, tulisan yang lengkap jelas. Ya. Meminimalisir ya. Bukan berarti mencegah ya. Diminimalisir kan kita tidak tahu ya, ada celah itu ya, diminimalisir ya, semaksimal mungkin jangan sampai terjadi multi tafsir, jangan sampai ya. Tapi kita tidak, yang namanya manusia kan tidak sempurna, bisa jadi kita sudah meminimalisir, diupayakan tidak multi tafsir, ternyata masih saja multi tafsir, masih ada yang menafsirkan lain. Itu ya, yang begitu ya biasa ya. Tapi jangan sampai secara umum ya, itu akan menimbulkan yang namanya multi tafsir ya. Nah, bahasa lisan itu lebih sempurna daripada bahasa tulis ya. Kenapa lebih sempurnanya tadi ya, dengan lisan orang dapat lebih mudah paham ya. Karena ada ketika kita menyampaikan ya, dengan sesuatu orang dapat lebih mudah menyampaikan pikiran, perasaan, gagasan orang lain lebih gampang ketimbang tulisan. Jadi buktinya apa tadi kan? Tidak semua orang, termasuk mungkin kita semua di sini, itu bisa menulis, lah. Pandai menulis, menuangkan gagasan tuh, ya susahnya sama mati, disuruh mengarang tidak bisa ngarang. Ya. Tapi kalau disuruh berbicara, nyerocosnya panjang lebar nih. Ya, Anda kalau disuruh menjelaskan, itu bisa menjelaskan secara lisan, bisa panjang dan menjelaskan. Tapi ketika disuruh nulis, aduh, ya, jam itu belum tentu sampai berapa tuh tulisannya itu. Bolak-balik nulis, nggak beres. Ya. Tapi kalau disuruh bercerita, langsung hitam, nyerocos, selesai. Lebih mudah ya bisa ketimbang tulisan. Untuk menjelaskan aja, Anda bisa menjelaskan detail, sangat detail. Rumah si fulan itu ada di jalan ini, model rumah itu begini-begini, Anda bisa lah. Ketika nulis itu bisa repot, bolak-balik, nulis gitu. Nah, dengan bahasa lisan, ya, kita ini sangat terbantu dengan adanya intonasi, gerak-gerik, ya, mimik, ya, itu akan terbantu. Contoh tadi kan, dengan kata-kata pergi, tapi disertai dengan kata dengan tangan, ya, tunjuk tangan ke pintu, nah itu berarti mengusir, pergi. Intonasi juga begitu, ya, mengusir kan, pergi, ya, berteriak, gitu kan, atau dengan mimik wajah, ya, melotot. Walaupun dengan kata bertanya apa, tapi karena Anda kata apa itu Anda kencang, apa ya, mata melotot, berarti dia marah, ya lah. Itu apanya bukan apa bertanya, ya lah. Kalau kalau kita bertanya, apa itu ya, apa itu berarti bertanya. Tapi ketika apa yang dengan suara keras, maka melotot, itu bukan apa bertanya, iyalah. Apanya marah besar itu. Nah itu dengan mimik tadi, dengan intonasi yang keras tadi, orang sudah paham. Ini apanya bukan apa bertanya, apa marahnya.
Ini sempurna tadi ya, bahasa lisannya sempurna. Cukup dengan itu. Ya, cukup dengan itu. Ya, kalau lisan tadi kan tidak mungkin. Ya, Anda tanda tanya atau tanda seru itu tidak cukup mengungkapkan perasaan, ya, tidak cukup mengungkapkan emosi, dan orang belum tentu paham maksud Anda bertanya apa itu. Ini apa bertanya atau tadi apa yang dengan konotasi marah dan sebagainya. Nah, ya. Jadi lisan ini memang tidak tulisan itu tidak mencukupi dengan itu. Ya. Ini untuk lisan sebagai bahasa yang sempurna, ya, bahasa yang sempurna. Ada yang disampaikan apa yang sudah jelas? Atau tidak boleh ya? Jelas, Pak. Ya. Nah, karakteristik ragam bahasa tulis. Ya, kalau tadi bahasa lisan, dia lebih sempurna dengan karakteristik begitu. Bahasa tulis cenderung dia akurat. Kenapa akurat? Ya tadi karena kita nulis itu harus akurat. Ya, informasinya harus jelas. Tidak sebagaimana tadi lisan cukup dengan satu kata selesai. Kalau tulisan tidak cukup, harus ya terbaca agak panjang menyampaikan dengan runut, argumentatif, ya runut, ya. Nah, supaya harus paham Anda maunya kemana, ya, mau arah kemana dan sebagainya, ya. Jadi ya akurat dalam arti memang tadi dituntut. Karena kalau tidak akurat tulisannya, tidak logis dalam ya, jadi ya, orang tidak nyambung. Nah, beda dari kalau lisan misalnya gampang. Ya, gitu tatap muka, Anda ungkapkan beberapa hal, orang tidak paham. Kalau tulisan tidak. Perlu ya bahasa yang lebih yang tepat dan sebagainya. Nah, lain atau kita semua ketika menuangkan dalam tulisan itu juga dituntut dalam hal efisiensi, ringkas, tidak bisa juga bertutur kata panjang, Anda nulis panjang kan tidak, itu malah menjadi membosankan, tidak jelas, orang malas baca. Contoh, ketika Anda kan dalam grup itu punya ya, WA itu punya grup. Nah, kalau Anda punya biasanya kan Anda atau kawan Anda men-share. Coba lihat, kalau tulisannya panjang Anda selesai, tidak mau lagi baca. Panjangan. Maunya simpel-simpel saja. Oke, ada tulisan, teman-teman artikel, tapi ya tadi tidak panjang lebar, yang ringkas. Anda baru bisa baca. Ya, makanya kalau tulisan-tulisan WA kan yang orang orang mau membaca kalau ringkas istilahnya, ya, tidak terlalu panjang lebar. Kalau sama kayak Anda baca buku kan, nah buku itu kan cenderung panjang lebar, itu kayaknya kan malas, maunya yang ringkas-ringkas aja lah. Nah, itu begitu. Novel juga begitu. Novel juga begitu kan. Maunya ya agak ringkas, nggak terlalu panjang akhirnya malah tidak jelas. Ya, intinya cara menulis itu cenderung itu juga tuntutan yang sifatnya umum, yakni menulis itu ringkas, ya, tepat, ya, mudah menulis, ya. Nah, itulah yang menyebabkan tadi tidak semua orang pandai menulis, ya. Saya tidak mencari kata-kata yang tepat, susah untuk mungkin secara alur logis juga agak susah. Nah, makanya kemampuan untuk menulis tidak semua orang punya. Ya, itu bakat lah. Tidak semua orang berbakat.
Kemudian juga jelas. Nah, itu pasti wajib. Ya, ketika orang menulis itu wajib jelas dari itu mutlak. Kenapa? Karena orang tidak bisa orang tidak bisa mengklarifikasi. Ya, orang tidak bisa mengklarifikasi, minta penjelasan kepada si penulis, karena antara dengan si dengan pembaca itu cenderung terputus. Ya, cenderung terputus. Orang menulis buku, menulis artikel, ya, atau usaha tadi panjang, bilang. Nah, itu kan orang antara si penulis dengan si pembaca itu cenderung terputus. Terputusnya apa? Orang agak susah mengklarifikasi. Anda baca buku tidak paham, untuk mengklarifikasi ke penulis, minta penjelasan itu, ya biasanya tidak ada sarananya. Ya, tidak ada sarannya. Jadi untuk mengkonfirmasi itu terputus. Nah, oleh karena itu, agar orang itu paham tadi, ya, meminimalisir tidak paham itu, ya makanya dalam menulis itu harus jelas, sehingga orang itu tidak perlu minta klarifikasi atau konfirmasi. Kenapa? Karena tadi terputus hubungan itu. Nah, beda dengan lisan. Begitu Anda bertatap muka, ketika orang itu berbicara dan ternyata apa yang disampaikannya bagi Anda kurang jelas, di saat itu Anda punya kesempatan, ya, di saat itulah Anda punya kesempatan untuk mengklarifikasi, untuk mengkonfirmasi. Maaflah, tunggu sebentar, apa itu yang Anda maksud, apakah begini? Nah, itu kan Anda bisa langsung tanya, apa benar nih, apa benar begitu? Nah, Anda langsung minta konfirmasi. Nah, kalau tulisan kan tidak bisa, tulisan kan nggak susah. Kalau masih ada hubungan di WA, itu masih ringan, masih bisa komunikasi. Anda bisa langsung tanya. Tapi kalau yang seperti artikel tadi, orang itu ya sebetulnya tidak ada hubungan, Anda tidak punya nomor kontak. Sehingga jadi pertanyaan ini gimana nih, maksudnya apa? Tapi kalau lisan gampang, langsung ketemu kan? Berhadapan di hadapan langsung tanya, bentar dulu, apa yang Anda maksudkan ini? Nah, kan langsung. Kayaknya yang Anda sampaikan itu ini yang kurang ini ya. Nah, langsung konfirmasi. Ya. Nah, itu jadi dalam ragam tulisan itu harus jelas. Jadi ada akurat, ya, ringkas, jelas. Itu tuntutan dalam bahasa tulisan. Jelas ya? Ada yang disampaikan? Belum jelas? Ya, kalau jelas, baik kita cukupkan ya untuk hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.